Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-24 sesudah Trinitatis 14 November 2021. Terambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 8 dan epistel dari kitab Daniel pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Diikat oleh topik atau tema waspadalah, jangan sesat. Dalam bahasa Batak dituliskan dungo mahamu unang lilu. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Markus pasal 13. Dari dua perikop ini, ayat 1 sampai dengan ayat 2, bait Allah akan diruntuhkan. Dan perikop yang kedua, ayat 3 sampai dengan ayat 13, permulaan penderitaan. Sedangkan khotbah kita mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Bapak Ibu dan saudara-saudara, khotbah kita di ibadah minggu ke-24 sesudah Trinitatis 14 November 2021 berbicara tentang pengajaran Yesus menyangkut akhir zaman dan tanda-tanda awal yang mendahuluinya, dihubungkan dengan topik atau tema minggu waspadalah, jangan sesat. Dungo mahamu unang lilu. Saudara, khotbah ini menyangkut akhir zaman atau kesudahan zaman, atau dalam bahasa sehari-hari sering kita sebut hari kiamat. Di sepanjang sejarah gereja, maka tema tentang akhir zaman atau hari kiamat ini merupakan pembicaraan yang sangat menarik, hangat, dan banyak diperbincangkan orang.
terutama ahli-ahli teologi. Setidak-tidaknya ada 3 hal pokok yang menjadi topik sentral tentang akhir zaman atau hari kiamat ini. Pertama, kapan waktu terjadinya dan realisasi dari hari kiamat itu agar kita dapat mempersiapkan diri kita. Kedua, di manakah dunia baru itu yang akan menggantikan dunia yang sekarang ini? Ketiga, siapa yang boleh masuk ke dalam kerajaan Allah yang baru itu? Saudara, pada pihak lain sebaliknya banyak yang merasa ragu-ragu akan pokok persoalan ini. Mereka tidak menerima, tidak mempercayai akan adanya akhir zaman. Yang ada adalah kematian individu dari kita masing-masing. Bahkan ada sekte tertentu yang mengajarkan bahwa bumi ini tidak benar akan hancur, tidak rusak, dan tidak diganti dengan yang baru. Tetapi Tuhan akan membaharui, menyulap dunia yang sekarang ini menjadi dunia baru, kata sekte ini. Saudara, dalam hal ini gereja Protestan memiliki pandangan yang tegas bahwa akan ada akhir zaman. Bumi dan segala isinya ini akan hancur. Akan datang langit dan bumi yang baru. Sebagaimana dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Petrus sudah mengatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Itu kata Petrus. Dalam bahasa Batak, alaina Roma arini Tuhani, songon panakko, mardorop madisilangi lahosega, masarsar ma sia-sia ni tanoon, bahenon ni api, songoninang tanoi, rodi sude ulaun na di atasna, masok-sok ma. Saudara, demikian juga menurut Wahyu pasal 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Saudara, dan tentang pertanyaan, kapankah terjadi akhir zaman itu? Meski Yesus sudah memberi jawaban yang tegas bahwa tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, kata Yesus dalam Matius 24 ayat 36. Namun demikian, selalu ada saja yang mencoba-coba melakukan forecast, duga-dugaan berdasarkan hitung-hitungan matematis. Perhitungan dan forecast mereka itu semuanya meleset. Karena Yesus hingga saat sekarang, Bapak Ibu, belum datang toh, hari kiamat belum tiba. Profesor Dr. F. Hasyanipar yang pernah menjadi mahaguru saya di Fakultas Teologi Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, kemudian pernah menjadi Sekjen HKBP, menulis sebuah buku yang berjudul Satu Jawab. Diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia Jakarta 1973 pada halaman 52 sampai 54. Hasyanipar menerangkan tentang akhir zaman. Dalam buku tersebut diterangkan betapa banyak cendikiawan yang mencoba-coba memforecast, yang mereka-reka kedatangan Tuhan Yesus yang kedua berdasarkan ayat-ayat kitab suci. Antara lain siapa mereka? Pada abad ke-19, seorang bernama William Miller yang terkenal sebagai pemimpin sebuah sekte, dia mengatakan berdasarkan Daniel pasal 8 ayat 14 dan Daniel 9, maka kedatangan Yesus kedua kali itu terjadi antara 21 Maret 1843 dan 21 Maret 1844. Saudara, selama 1 tahun itu, orang-orang yang mempercayainya meninggalkan pekerjaannya masing-masing dan tiap hari berkumpul menanti-nantikan kedatangan Yesus itu. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Sejarah berjalan terus. Banyak orang yang meninggalkan agama Kristen waktu itu. Kemudian ada yang bernama Joseph Wolf. Dia mengajarkan bahwa Yesus akan datang pada tahun 1847. Tetapi setelah tunggu, Yesus juga tidak datang-datang kedua kalinya.
Saat itu juga banyak orang Kristen yang kecewa dan kemudian murtad meninggalkan kekristenan. Muncul lagi yang lain, juga ditulis dalam buku Satu Jawab itu, bernama Charles Russell. Dia mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun menurut Alkitab itu akan terjadi tahun 1914. Pada saat itu iblis akan dirantai dan Yesus Kristus akan sepenuhnya menguasai dunia ini. Dan damai sejahtera akan turun dari sorga memenuhi seluruh dunia ini, kata dia. Namun apa yang terjadi? Di tahun 1914 itu meletuslah Perang Dunia Pertama. Dan iblis justru merajalela memperalat manusia, menumbuhkan kebencian di antara bangsa-bangsa di dunia. Saudara, apapun kata orang tentang akhir zaman atau hari kiamat itu, kita tidak perlu risau, resah, dan takut. Karena di tangan Tuhan sajalah segala kunci secara kehidupan manusia dan alam semesta ini. Semua perhitungan dan hasil reka-rekaan manusia yang bersifat spekulatif itu sedikit pun tidak menentukan akhir zaman, hari kiamat, atau kedatangan Tuhan Yesus untuk menutup segala waktu di dunia ini. Kita kembali diingatkan oleh khotbah ini, Bapak Ibu, agar tidak ada lagi orang Kristen yang mau berspekulasi tentang hari kiamat atau kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya itu. Kita harus mempelajari hal itu dari Injil Markus pasal 13 dan Injil sinoptis yang lain seperti Matius dan Lukas. Dalam Injil Markus pasal 13 inilah menjadi referensi bagi kita yang secara sempurna membicarakan masa-masa akhir zaman itu. Saudara, menurut Yesus sendiri, ada beberapa peristiwa yang mengawali kedatangannya kembali untuk kedua kalinya. Apa itu? Pertama, Bait Allah dan Yerusalem akan hancur. Yesus mengatakan, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya itu akan diruntuhkan. Ayat 1 ayat 2. Kemudian kedua, Yesus mengatakan akan terjadi berbagai-bagai peristiwa yang dianggap merupakan awal kedatangan Tuhan Yesus yang dalam bahasa Batak dituliskan Pabebeon ayat 3 sampai ayat 5. Saudara, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepada Yesus. Di sana dikatakan ayat 4, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya? Tetapi apa kata Yesus? Yesus mengatakan, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kemudian yang ketiga, selanjutnya Yesus mengatakan, dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ayat 7 dan ayat 8a. Keempat, dan pada akhir ayat 8b, Yesus juga mengatakan akan terjadi gempa bumi di berbagai-bagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah keseluruhan khotbah kita di ibadah Minggu ke-24 sesudah Trinitatis 14 November 2021. Dihubungkan dengan topik atau tema Minggu, waspadalah, jangan sesat. Dungo mahamu unang lilu. Apa pengajaran dari khotbah ini, Bapak Ibu? Pertama, semua akan berlalu. Jangan menyombongkan kehebatan duniawi kita. Ayat 1 sampai dengan ayat 2. Saudara, ketika murid-murid Yesus tadi membanggakan kehebatan Bait Allah di Yerusalem dengan mengatakan, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu.
Pernyataan ini sangat diresponi oleh Yesus dengan memberikan secara terbuka tanda-tanda yang akan menjadi ciri-ciri khas dari akhir zaman. Makanya Yesus langsung menjawab mereka, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu pun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Saudara, apa yang dinubuatkan Yesus ini, yakni tentang kehancuran Bait Allah dan kota Yerusalem, itu telah terlaksana. Tidak lama kemudian, beberapa puluh tahun berikutnya, yaitu tahun 70 sesudah Kristus. Saat itu apa yang terjadi? Jenderal Titus, panglima perang negeri Roma, datang memerangi Israel. Itu berjalan mulai dari tahun 65 dan klimaksnya tahun 70 sesudah Kristus. Setelah dikepung selama 5 tahun oleh ribuan tentara Roma, orang Israel banyak korban. Ribuan orang Israel mati, demikian juga yang lehernya dipenggal. Karena saat itu sedang dirayakan pesta nasional Paskah, memperingati kelepasan dari Mesir. Dan Bait Allah di Yerusalem yang anggun dan kebanggaan Israel itu pun terbakar runtuh habis. Sejak saat itulah orang-orang Israel yang selamat dari pembantaian banyak yang melarikan diri ke seluruh pelosok-pelosok dunia ini. Itu yang disebut dengan diaspora. Mereka berpencar, bahkan terlunta-lunta di banyak negara dan tidak memiliki tanah air sejengkal kali sejengkal pun. Bait Allah, kebanggaan Israel, kebanggaan Yahudi yang begitu indah, anggun, mempesona, mengagumkan seperti yang disaksikan oleh para murid tadi, berakhir tragis. Runtuh rata tanah, Bapak Ibu, dibakar habis tentara jenderal Titus itu. Dan ini pun mengingatkan kita sekarang bahwa dunia kita ini juga dan apa saja yang membuat hidup kita ini bangga, indah, anggun, mempesona, terkenal, dipuji-puji banyak orang. Dalam bahasa Batak bisa kita sebut jagar. Ingatlah Bapak Ibu dan saudara-saudara, akan hancur rata tanah. Kalau apa? Kalau Tuhan menghendakinya terjadi. Apalagi kalau Yesus datang untuk kedua kalinya. Wah, tidak berarti Bapak Ibu, kita tidak perlu bangun rumah yang anggun, yang mewah, yang tahan gempa, tahan bom, bebas banjir, dan lain-lain. Bukan itu artinya, bukan itu. Tetapi agar kita tidak menyombongkan hal-hal itu semuanya ketika itu terjadi, diizinkan oleh Tuhan, ada pada diri kita Bapak Ibu. Tidak ada yang tetap di dunia ini. Itu yang harus kita ingat. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, hati-hati dengan pengajaran sesat. Jangan terpengaruh. Ayat 3 sampai dengan ayat 6. Saudara, inilah yang kedua yang diungkapkan oleh Yesus mendahului peristiwa tragis akhir zaman, yakni munculnya nabi-nabi palsu. Saudara, Yesus mengingatkan para murid-muridnya dan kita orang-orang percaya di saat ini, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang, kata Yesus. Saudara, pelajaran apa yang kita dapat dari sini? Mari kita awasi, mari kita cermati siapa dan bagaimana keberadaan serta kehadiran mereka yang disebut dengan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat di zaman sekarang, di zaman now ini. Bagaimana penampilan mereka? Mari kita lihat mereka, to the point saja. Kalau dia perbarita nauli, parjamita, pertohonan, tetapi dirinya tidak bisa menjadi teladan secara rohani, spiritual, moral, dalam sikap sehari-hari, maka dia sudah termasuk nabi-nabi dan pengajar-pengajar palsu itu Bapak Ibu. Kalau seseorang itu, baik dia partohonan gereja, baik orang tua, dalam keluarga, baik guru-guru pengajar di sekolah umum, guru pengajar agama dan sebagainya, tidak bisa menjadi bapak atau ibu rohani. Dang boi bana gabi tiruan na denggading uluna, mana markuar nabi palsu. Pargap-gap major masih sonon. Makanya hati-hati kita Bapak Ibu.
Orang-orang seperti ini saat ini merajalela, berkeliaran di mana-mana. Khotbah dan pengajaran Yesus ini menyadarkan kita sekarang agar bisa kita menjaga diri, menjaga gereja kita, menjaga keluarga kita, agar tidak termasuk dalam salah satu yang disebut Yesus di sini. Tak jaga madirita unang dohot hita, masuk tuh horong, nabi-nabi palsuon, pengajar-pengajar sesaton. Saudara, mari kita lihat di sekitar kita. Apakah tanda-tanda ini sudah terlihat? Sudah terjadi? Jangan-jangan sudah ada hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa lagi menguasai dirinya, yang tidak bisa menjaga tohonan gerejawi yang dia sandang, yang terlibat dengan kasus-kasus moral, menjadi amoral, melakukan tindakan-tindakan seperti korupsi, bahkan perzinahan, terlibat krisis-krisis keteladanan. Mari kita awasi diri kita, Bapak Ibu. Jaga diri, Mama. Jaga diri Minang, jaga kayana kota, jaga diri tasong perhalado hita. Jangan menjadi pengacau, pembuat onar gaor, perusak nama baik gereja, perusak nama baik hamba-hamba Tuhan lewat kasus-kasus amoral. Jaga diri Mamang Inang, jangan terlibat dengan kasus-kasus, apakah itu uang, apakah kasus korupsi, penyelewengan, melakukan permainan yang tidak etis, marburu-buru, ngapar jamita ibadah, satabi godang, alai marhaleti dobe. Maaf, di zaman akhir ini, zaman akhir Bapak Ibu, bukan akhir zaman, belum akhir zaman sekarang, zaman akhir. Penyakit-penyakit seperti inilah yang merusak banyak orang yang tidak dapat menguasai dirinya. Maka khotbah kita di hari Minggu ini mengingatkan kita, jaga kekudusan kita. Ada banyak yang mencoba merusak kekudusan kita, yang mencoba mengajar kita sesat. Pengajaran yang ketiga, hati-hati dengan timbulnya permusuhan perang dalam berbagai-bagai wujud. Ayat 7, ayat 8. Saudara, Yesus juga mengingatkan murid-muridnya bahwa menjelang akhir zaman itu akan semakin meningkat peperangan, permusuhan, perselisihan di antara bangsa dengan bangsa, antara kerajaan dengan kerajaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini perlu kita waspadai. Kalau Yesus menyebut di sini bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, bukan berarti hanya bangsa melawan bangsa atau kerajaan melawan kerajaan lah yang terjadi saat ini. Tidak hanya itu lagi, tetapi harus kita lebih mawas diri. Karena peperangan atau permusuhan itu, perselisihan itu bukan saja lagi antar senjata dengan senjata, bom melawan bom nuklir dan lain-lain. Bukan itu saja lagi. Perang yang lebih gawat di saat ini adalah perang mulut, perang SMS, perang lewat WA, lewat sosial media, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Media inilah yang selalu membuat kita berperang, berselisih. Bahkan ini paling gawat saat ini. Karena bisa terjadi setiap hari, setiap saat, termasuk antar keluarga, antar semarga, akan marhaha marangi, nasa gereja, nasa pumuan kur, searisan, seanggota satu-satu grup WA. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Akibat salah ngomong, salah bicara, udah gaor di Facebook, udah gaor di WA, udah saling mencaci maki antara satu dengan yang lain, padahal nama marangi. Pembagian jabar saja yang tidak pas bisa menjadi bikasi kama barbar, sumber perselisihan dalam satu marga, satu grup WA. Apalagi pembagian harta warisan orang tua, peninggalan opung, mertua, dan lain-lain sering menjadi pemicu perang bagi orang namarhaha marangi yang abang beradik mariboto marlae. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita diingatkan oleh Minggu ke-24 sesudah Trinitatis ini, waspadalah, jangan sesat, dungo mahamu unang lilu. Mari kita menjaga diri kita, menjaga ucapan kita, menjaga keluarga kita, menjaga grup-grup sosial kita, menjaga praktik budaya, praktik adat agar tidak menjadi pemicu berbagai-bagai perselisihan.
Mari kita menjaga masing-masing keluarga kita agar jangan terjadi perang sekecil apapun, mulai dari yang paling sederhana. Seperti misalnya perselisihan akibat ucapan yang ceplas-ceplos, saling menghujat, mencari kesalahan, kelemahan orang lain, gabe merbada, gabe gutur, sesuai dengan aba-aba yang disuarakan oleh Yesus dalam perikop ini. Maka posisi kita saat ini sedang berada dalam zaman akhir, menunggu akhir zaman saat kedatangan Yesus kedua kalinya. Artinya, keadaan-keadaan seperti yang disebutkan oleh Yesus di sini, perang, permusuhan, perselisihan, parbada-badaun haguturon itu mudah sekali tersulut, murah-murah hitasibor, gital, terpancing untuk berselisih. Dan itu sangat banyak terjadi saat ini. Ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bahwa perang itu menyebabkan kelaparan. Disebut ayat 8 akhir ini. Artinya itu apa? Rezeki kita berkurang. Pendapatan kita akan tergerus jauh. Tidak akan ada lagi semangat kita untuk menambah income atau penghasilan. Usaha kita akan merosot. Tiga-tiga kita tidak akan laku-laku. Kalau suami dan istri sering berperang di rumah, maka berkat-berkat rezeki pun akan sangat terpengaruh Bapak Ibu. Akan turun, pupus. Semangat untuk kerja bagi suami atau istri pasti melempem. Saling mencurigai akan terjadi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, usahakanlah menghindarkan perang dalam rumah tangga, dalam keluarga, agar berkat-berkat Tuhan itu semakin melimpah bagi kita. Amin Bapak Ibu. Makanya seruan minggu ini sangat penting kita camkan. Kita ingat ini baik-baik Bapak Ibu. Waspadalah, jangan sesat. Dungo mahamu unang lilu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-24 sesudah Trinitatis 14 November 2021 dari Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 8 ini. Agar kita sungguh-sungguh mendengar seruan topik minggu, waspadalah, jangan sesat. Dungo mahamu unang lilu. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik di gereja atau di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Terima kasih untuk firman. Berkatilah firman, berkatilah khotbah ini. Berkati setiap jemaat yang mendengar firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Semuanya seperuntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus.